Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak ini mengikuti dan bakal sampai seterusnya sampai sifat Nabi, maka terhitung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa terhimpun semuanya di situ? Karena makna uluhiyati, makna ketuhanan, apa yang disebut dengan Tuhan, al-istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Tidak membutuhkan Tuhan dari setiap apa selain Dia. Jadi syarat jadi Tuhan yaitu Dia tidak membutuhkan apapun. Jadi kalau ada Tuhan butuh tempat, itu bukan Tuhan. Apalagi Tuhan pakai tanggal lahir, itu bukan Tuhan. Butuh kepada tanggal. Allah tidak butuh pada tanggal. Tanggal itu zaman. Tanggal itu namanya zaman. Jadi Allah tidak butuh pada tanggal. Jadi karena maknanya, makna la ilallah, Tuhan itu apa? Dia tidak membutuhkan selain dirinya. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Selama kita butuh sesuatu, kita bukan Tuhan. Atau makhluk itu butuh pada sesuatu. Seperti patung Yesus butuh kepada salib. Itu bukan Tuhan. Kita butuh pada kereta. Itu bukan Tuhan. Wabtiqaru, syarat Tuhan lagi, wabtiqaru kulli ma'adahu ilahi. Dan berhajat setiap sesuatu ilaihi kepadanya. Setiap sesuatu berhajat kepadanya. Itulah yang disebut Tuhan. Maka itulah makna la ilaha illallah. La musta'nan an kulli ma siwa wa muktakaran ilaihi kullu ma'ada. Tidak butuh dari segala sesuatu apapun dan segala sesuatu berhajat kepadanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Karena dia utusan, maka otomatis dia segala-galanya patuh terhadap ketentuan Allah. Maka para nabi itu syaratnya ummi, lugu, tidak ada pernah mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah perintah, dia langsung tancap gas. Mula karena dia seorang utusan. Utusan itu pasti sampai langsung kepada orang yang mengutus. Maka ketika ada kalimat la ilaha illallah, ada sifat istirna, ada sifat ittikar. Istirna itu Allah tidak butuh kepada apapun. Ittikar itu selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan daripada segala akaid. Harus kita benamkan dalam hati kita bahwa di kitab ini sehingga menjadi mendarah daging kepada kita. Sampai ke kulit kita, sampai ke tulang. Di kitab ini adalah juga mungkin kita bahas. Sampai ke tulang kita, sampai ke hati-hati kita, sanubari kita. Sehingga benar-benar Allah itu yang menjadi tujuan kita. Kemudian buka kitab Ibrahim Al-Bajuri. Arwihi hadal kitab an Syekhi Al-Alim Allama Abuya Syekh Ahmad bin Zamzam Al-Banjari wa yarwihi an Syekhihi Al-Alama Musmid Dunya Muhammad Yasin bin Isa Al-Qadani wa yarwihi an Syekhi Tulil Umri Al-Qiyai Jam'an bin Ma'mun At-Tangqarani wa yarwihi an Syekhi Tulil Umri As-Syekh Nawawi Al-Bantani wa yarwihi an Syekhihi Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nahrawi wa yarwihi an Mu'allif wa Syekhihi Aidan Burhan Ibnu Burhan
Ibrahim ibni Muhammad Al-Bajuri. Jadi beliau ini juga pengarang kitab fikih yaitu Al-Bajuri. Juga pengarang kitab yang kita baca yaitu kitab Ainul Hidayah. Paling akhir di selawat. Wayam biahi dan sepatutnya bagi seseorang ayang rifauladahu bahwa mengenal ia kan anak Nabi. Jadi anak Nabi juga harus kita tahu namanya. Jangan hanya nama artis, pemain bola dan sebagainya. Begitu juga nama-nama guru kita. Jadi kita bawa kita kemarin mau makan kue. Iya jam supaya jangan salah alamat ketika kita berdoa mengirim Fatihah. Ya, nanti guru orang kita doakan guru sendiri bisa, itu tidak benar. Wahum mereka 7 orang di atas mendapat saya. Pertama Sayyidina Qasim, kedua Sayyidah Zainab, ketiga Sayyidah Ruqayyah, keempat Sayyidah Fatimah, kelima Sayyidah Ummu Kulsum, keenam Sayyid Abdullah. Kemudian itulah dilakapkan dia dengan dipanggil dengan Thayyib dan Tahir, dan yang terakhir Sayyidina Ibrahim, nama Nabi. Wakulum dan semua anak Nabi min Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, semuanya anak Nabi dari istrinya bernama Khadijah Al-Kubra. Illa kecuali anak Nabi bernama Ibrahim. Maka Ibrahim yang paling kecil daripada Maria Qibtiyah. Wahada dan inilah terakhir apa yang Allah mudahkan min fadlihi dari karunia-Nya wa karamihi dan kemurahannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin, dan berselawat oleh Allah di atas Nabi Muhammad SAW. Arti selawatnya Allah kepada Nabi itu Allah mencucuri rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi. Sehingga kasih sayang Allah kepada Nabi itu tercurah kepada kita umatnya. Sehingga kita karena Nabi umat terbaik, kita menjadi umat terbaik. Bagi keadaan udan, kita kena rembesan kebaikan Nabi. Maka Nabi Muhammad berlabelkan Habibullah. Jadi karena Nabi terbaik, kita umatnya juga terbaik. Wa'ala dan salam di atas keluarganya. Keluarga Nabi itu siapa? Manin tanah sabah ilaihi, orang yang senasab dengan Nabi. Senasab bukan mengaku senasab, beda. Kalau senasab itu otomatis. Kalau mengaku senasab itu pemalsuan. Atas nama barang pemalsuan itu pasti ada tujuan yang lain. Bisa berbentuk duniawi, bisa berbentuk yang lain yang bukan untuk akhirat. Dan biasanya kalau ada nasab pemalsuan, biasanya kita memalsukan nasab orang mulia. Nggak mungkinlah orang mengaku nasab Abu Jahal, itu nggak mungkin. Karena pasti malu, atau keturunan Fir'aun, atau keturunan Hitler dan sebagainya. Pasti orang mengaku nasab orang-orang hebat. Maka garis nasab ini dijaga sampai hari kiamat. Kalau kita Aceh, keturunan Nabi itu Sayyid atau Syarif. Kalau kita Aceh, wasabihi dan sahabatnya. Sahabat Nabi itu orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Jadi Abu Lahab bukan sahabat. Wasallama dan memberikan keselamatan kepada Nabi. Kemudian buka kitab Ibrahim An-Nawawi. Hadis. Hah? Ada nggak? Udah jujur. Halaman terakhir.
Cuma kemudian intaqala ilal Madinati, berpindah ya Nabi ke Madinah, waqad adrakul jumu'atu, dan sungguh mendapati akan Nabi oleh salat Jumat, fitarik di tengah jalan, di perjalanan, wasalah maka salat Jumat ya Nabi. Ketika Nabi hijrah di tengah jalan ketika berada di Kuba, yaitu Rasulullah pertama sekali mengerjakan sholat fardu Jumat. Artinya tidak ada halangan untuk meninggalkan sembahyang karena musafir. Nanti ada orang berkata, karena musafir tinggalkan aja sembahyang, itu jangan. Waya awalu Jumu'ati, itulah di Kuba itu awal-awal Jumat. Pertama sekali Jumat dilakukan yaitu ketika Nabi hijrah. Perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah itu di Kuba. Jadi kalau pertanyaan kapan awal mulai sholat Jumat, di perjalanan ketika hijrah ada di Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba adalah masjid tertua selama sejarah Islam. Kalau di dunia ya Ka'bah lah yang paling tua, baru Masjidil Aqsa. Kenapa ini awal Jumat dan awal khutbah? Karena kalau di Makkah saat itu rumit untuk melakukan kebaikan secara nyata. Maka Nabi ketika hijrah itu mereka punya pengikut yang banyak. Umat Islam sudah banyak, maka di situ juga sudah boleh dan bisa melakukan salat Jumat. Kita tahu salat Jumat itu terang-terangan. Beda salat fardu, bisa terang-terangan, bisa seorang. Wa khutbah dan khutbahnya awal khutbah pada Islam. Walama dan tatkala akbala menghadap ya Nabi wal Madinah, ke arah Madinah, kharajan nasu, keluar oleh manusia banyak, limulaqatihi, untuk menyambutnya Nabi. Kan biasa orang besar datang disambut. Nabi melebihi dari segala-galanya selain Allah Ta'ala. Pantaslah disambut oleh kaum muhajirin dan ansar. Ketika sebahagian muhajirin kan sudah ada sampai di kota Madinah, disambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan farihin, hal keadaan gembira, biqudumihi, dengan kedatangannya. Jadi sangat senang hati orang Ansar, baik Aus atau Khazraj, karena Nabi sudah pindah alamat kampung, yaitu dari Makkah ke Madinah. Mereka datang berduyun-duyun dalam keadaan senang gembira. Karena begini, dan disambut dengan salawat, tola'al badru alaina, begitu, dan seterusnya dengan gembira. Maka Tala'al Badr itu acara-acara gembira. Ada sebahagian kita ketika orang meninggal pakai berjanji dan sebagainya. Saya kurang paham itu kenapa bisa begitu. Padahal itu acara menderita. Orang mati pakai berjanji. Jadi tidak sesuai dengan, kalau istilah usul fikih, maudhu hukumnya. Waqat nazala, dan sungguh menetap ya Nabi ala Abi, di atas Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Ansari sementara. Walamas taqarra, dan tatkala menetap ya Nabi, mengutus ya fi talabi man takhallafa min ahli, mengutus ya untuk menjemput orang yang tertinggal di Mekah dari keluarganya. Jadi setelah Nabi sampai, siapa-siapa keluarga yang masih di Makkah, beliau suruh untuk untuk jemput. Awasalu, maka sampai mereka Abdullah bin Abi Bakrin. Maka sampai ya keluarga Nabi, anak-anaknya dan familinya beserta Abdullah bin Abu Bakar. Karena peranan Abdullah bin Abu Bakar ketika hijrah ini sangat penting. Dia istilahnya spion. Kalau sekarang intel bagaimana memberitahu berita tentang kepergian atau hijrahnya Nabi beserta Abu Bakar.
Abdullah ini adalah anak kandung daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa mana'a dan mencegah oleh orang musyrikin akan orang Mekah ba'da mustad'ifina minal hijrah. Sebagian orang-orang kelompok lemah untuk berhijrah. Ya, sebahagian yang lemah, gak berduit seperti budak, orang miskin, fakir, ketika ingin hijrah itu dihalang-halangi oleh tokoh-tokoh Quraisy karena mereka orang lemah. Wa kana rasulu dan adalah Nabi Muhammad SAW bagaimana kondisi orang lemah di hati Nabi saat itu dan sampai sekarang, ya da'u lahum fis salati, mendoakan ya Nabi bagi mereka pada sembahyang. Ya, sembahyang Nabi qunut nazilah namanya. Allahumma dafa' anhum minal bala wal waba dan seterusnya. Wa hadza aslul qunut, dan ini adalah asal-asal qunut. Jadi qunut Syafi'i lain, qunut nazilah lain. Kalau sunat qunut Syafi'i, qunut kita itu ketika sembahyang subuh. Adapun qunut nazilah ini biasanya dilakukan tahiyat terakhir, berdiri terakhir. Kalau zuhur berdiri terakhir, bahkan rakaat keempat boleh kita qunut nazilah. Nabi mendoakan orang-orang lemah. Doa Nabi pasti makbul. Wallahu a'lam. Kemudian buka kitab Tailani yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itulah lebih mengetahui dengan kebenaran. Alam itu sim tabdil, artinya tidak ada yang melebihi pengetahuan Allah. Jadi, walaupun ada orang hebat, keren segala macam, hafal ribuan puluhan kitab, tetapi pengetahuan itu tidak akan melampaui pengetahuan Allah. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Terbatas. Dalam Al-Quran disebutkan wa ilmuhu muhitatun ala kulli syai'. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Wa ilaihi, dan kepada Allah marji'u, tempat kembali, wal ma'ab, dan pulang. Jadi siapapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, para nabi saja pulang kepada Allah Ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala amalan dan kebaikan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tammat hadi nusqatun tahta maqbahil haramain. Terakhir. Halaman mula Muqaddimah Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Arwi hadal kitab an Syekhi al-alim alama huwa Ahmad Tahmi Zamzam wa yarwi an Syekhihi al-muallif Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani al-Makki. Bismillah, muqaddimatun fi ulumil Quran. Ini muqaddimah pada ilmu-ilmu Quran. Jadi ketika seseorang mengaji tafsir, dia harus mengerti ilmu Al-Quran, supaya ketika pemahaman ilmunya itu benar. Nah sekarang banyak sekali orang anggapnya agama ini seperti main gitar, otodidak. Nakalnya masa muda, setelah tua mengaku alim. Ini kan bodoh sekali, mondok tidak pernah. Bahkan ada pula orang yang percaya dia itu mursyid. Sejak kapan orang tidak pernah belajar menjadi mursyid? Itu tidak ada sejarahnya. Ingat,
Tidak ada sejarahnya. Semua nabi itu punya guru, yaitu malaikat Jibril. Kemudian dia mengaku, guru saya langsung Jibril. Itu pembohongan yang nyata. Dalum dalalun, sesat menyesatkan. Jadi ketika kita mengakui orang alim, kita tahu sejarahnya, di mana dia belajar, siapa gurunya, pesantrennya mana, supaya ketika menyampaikan ilmu tidak salah, karena ini urusan ilmu. Kalau urusan kerja rusak, ya ganti. Ini ilmu, urusan rusak ya akidah, ujung-ujungnya ke neraka. Masalah ilmu ini sangat luar biasa. Yang ianya disebut juga mustalah tafsir. Iklam ketahuan para santri. Annau la budda min ma'rifati mustalah tafsir qabla qiraat tafsir. Mesti daripada mengetahui istilah-istilah tafsir sebelum belajar tafsir. Yakunal insan, apa guna belajar ulumul Quran? Supaya dalam manusia ala basaratin tamatin minhu, di atas pengetahuan mata hati yang sempurna. Basirah, pengetahuan mata hati yang sempurna. Jadi ketika menentukan hukum dalam Al-Quran, dia bukan hanya sekedar ilmu, dia jauh dari itu. Basirah, ilmu pengetahuan berdasarkan mata hati. Maka hukum-hukum yang disampaikan ulama itu, bagaimanapun kerasnya, orang tidak akan pernah tersinggung. Karena ketika mereka menyampaikan hukum berdasarkan basirah. Beda hakim-hakim sekarang, ketika memvonis hukum, itu banyak yang sakit hati. Banyak yang sakit hati, seperti baru-baru ini. Viral kan, bahwa triliunan korupsi, cuman hukumannya hanya 6 tahun penjara. Itu kan karena tidak berdasarkan basirah, hanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan iblis jauh lebih keren ketimbang manusia. Tapi basirah iblis tidak ada. Itu kelebihan kita, ingat. Basirah iblis tidak ada. Kalau ilmu, lebih hebat iblis dari kita. Tapi kalau basirah, itulah yang tidak dimiliki oleh iblis. Kalau ilmu, tidak ada tanding iblis. Jangan sok lebih pintar dari iblis kita. Tapi kalau basirah, inilah mahalnya manusia. Basirah itu. Kita mau patuh sama orang tua, kenapa? Karena ada basirah, bukan karena ilmu. Banyak dokter-dokter S2, S3, bahkan apalah namanya, tidak patuh kepada orang tua. Kurang ilmukah mereka? Tidak kurang ilmu, bahkan ilmu itu lebih. Bahkan ada seorang cerita, Pak Ustadz, saya ini luar biasa. Ayah saya dulu miskin, tetapi mampu menjadikan saya seorang profesor. Tetapi saya ini profesor, menyuruh anak saya belajar saja, itu sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Cobalah lihat orang-orang yang sok pintar, anaknya tidak pintar. Itu kenapa? Karena tidak diajarkan basirah di pendidikan mereka. Hanya di pesantren lah diajari basirah. Ilmu pengetahuan berdasarkan mata hati. Bukan ilmu pengetahuan berdasarkan EQ. Ilmu pengetahuan berdasarkan EQ, maka itu akan terjadi debat. Seperti umpamanya, ayahnya berhutang kepada orang, maka diminta anak ini karena sebagai warisan, sebagai waris, maka dia minta anaknya juga ikut meneken. Kalau anak ini hanya punya EQ, untuk apa saya meneken? Itu kan hutangmu. Itu kan utangmu, Pak. Maka dia aku meneken. Kenapa bebanmu kau tanggung jawabkan kepada saya? Ini orang yang EQ. Hanya ilmu berdasarkan akal. Masa utangmu? Ini penjajahan ini. Kan penjajahan nama itu. Bentuk penjajahan. Maka si anak yang hanya punya EQ tanpa basirah,
maka itu tidak mau menaikkan. Saya nggak mau menanggung bebanmu. Kamu enak-enak berutang, saya pula ikut menaikkan. Bodoh sekali saya, kata si anak. Tetapi anak yang punya basirah, dia siap. Nyawa pun saya beri. Nyawa pun dia beri, katanya. Itulah perbedaan anak pondok yang hanya yang diajar dengan ilmu basirah. Dia faya'rifu, maka mengetahui dia mana ayat makiyah dan madadiyah, mana ayat yang nasikh, terhapus dan yang penghapus, dan sebab turun Al-Quran dan susunan demikian. Yang demikian itu fahmu ma'anil ayat, sehingga dia memahami ayat. Wallahu a'lam. Berdoa.